Nah, namun pertanyaannya adalah, kadangkala kita juga punya kelemahan. Kita punya kelemahan bahwa manusia itu punya keterbatasan dalam hal, eee eee, kemampuan dia bekerja yang terus-menerus, gitu ya. Dia ada kelelahannya, gitu ya. Ada berapa jam dia harus ini. Terus dalam hal ketelitian, gitu ya. Pengolahan data yang harus terus-menerus dengan jumlah angka yang besar, itu manusia punya keterbatasan. Sementara keputusan ditunggu oleh banyak Iya. umat manusia, mungkin dalam hal ini kaitannya dengan bencana, dengan informasi yang saat ya cuaca dan lain-lain. Gitu ya. Nah, disitulah pentingnya perlunya kita punya tool, punya alat, punya sistem yang dapat membantu pekerjaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual, teknologi, dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi kita akan bicara tentang seputar kegiatan laboratorium, baik itu alat, metode, kegiatan penelitian, praktikum, dan semua hal yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua. Dan bicara tentang hal-hal yang bermanfaat ini, kali ini saya kedatangan tamu, seorang ibu yang saat ini mendapatkan amanah untuk mengayomi sekitar 3.000 mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Kita sambut Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Khadijah Huliah PhD. Tapi kalau dikasih dokter depannya nggak apa ya, Bu? Double itu, tadi kira 2 dokternya. Kita sambut Ibu Khadijah Huliah PhD di podcast lab kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nunung? Alhamdulillah baik. Ibu hari ini ceria sekali. Kuning-kuning kita. Kuning-kuning sesuai dengan simbol FST ya. Betul. Kuning memberikan simbol pemikiran yang cemerlang. Mudah-mudahan para sivitas akademik FST selalu memberikan pemikiran yang cemerlang, manfaat buat umat. Amin. Memberikan solusi buat penyelesaian segala permasalahan di tengah-tengah umat. Mantap ya. Mantap lah, baik itu bidang sains dan juga bidang keagamaan. Ya. Baik Ibu, gimana nih hari ini? Siap nih kita ngobrol-ngobrol ya? Ya, kita ngobrol, kita udah sering ketemu kan. Ya, tapi kan ngobrol di sini nih. Nah, di gitu sini, ya. Kita ngobrolin hal-hal yang insya Allah nanti banyak lah yang kita bisa tahu ya dari Bu Khadijah, karena beliau selain sebagai dosen, aktivitas sebagai dosen di prodi apa Bu? Teknik informatika. Ya, di prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Beliau juga adalah seorang aktivis di organisasi umat, yaitu di Fatayat ya Bu ya, di Fatayat NU cabang Depok sesuai dengan tempat tinggal. Sebagai aktivis di Kementerian Agama juga. Pokoknya aktivitasnya banyak, tapi Masya Allah ya. Juga sebagai ibu dari berapa Bu? 4 anak. Iya, alhamdulillah kalau nggak salah satunya sudah selesai ya Bu, dari dari universitas apa Bu yang di Tokyo? Di Tohoku University Jepang, Sendai. Ya, ada satu ya. Sekarang sedang S3, ambil PhD, S3, iya. Udah semester 3. Masya Allah. Udah mau nyanyiin ibunya. Oke, makasih. Jadi wajar kalau beliau kemudian diberikan amanah untuk mengemban wadah ketika. Selain itu kita bicara tentang aktivitas seharian beliau dulu. Untuk semester ini Bu ngajar apa? Oh ya, semester ini saya ngajar mata kuliah Artificial Intelligence. Wow. Kecerdasan buatan, mau pegang 2 kelas. Ngomong-ngomong tentang AI ya Bu ya, Artificial Intelligence saat ini kan sedang booming ya Bu ya, dengan berbagai variannya tuh dan penggunaannya. Bisa cerita sedikit Bu, bagaimana tuh perkembangan Artificial Intelligence dan kemudian implementasinya mungkin di bidang akademik itu atau pendidikan, dan juga mungkin bisa bermanfaat di masyarakat.
Iya, memang kita masuk di abad informasi ya gitu ya, dimana semua segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah berbasis pada informasi yang kita peroleh gitu ya. Nah, dengan kebutuhan informasi dan banyaknya informasi yang kita dapatkan, apalagi sudah internet sudah ada di mana-mana gitu ya, maka kebutuhan pengolahan data itu menjadi sangat penting. Di sini muncul yang namanya kecerdasan buatan. Itu istilah kecerdasan buatan itu kan artificial intelligence, seakan-akan kita bikin supaya komputer itu memiliki kecerdasan seperti halnya manusia gitu ya. Tetapi persoalannya adalah bahwa manusia itu kan punya, memang dianugerahkan akal ya oleh Allah gitu ya. Artinya manusia punya kemampuan menganalisis, kemudian mempunyai rasa, punya emosi dan segala macam, sehingga apa yang masuk dalam ada dalam pikiran kita berdasarkan experience kita dengan mudah mampu mengolah informasi yang kita terima. Nah, namun pertanyaannya adalah kadangkala kita juga punya kelemahan. Kita punya kelemahan bahwa manusia itu punya keterbatasan dalam hal kemampuan dia bekerja yang terus-menerus gitu ya. Dia ada kelelahannya gitu ya. Ada berapa jam dia harus ini. Terus dalam hal ketelitian gitu ya. Pengolahan data yang harus terus-menerus dengan jumlah angka yang besar, itu manusia punya keterbatasan. Sementara keputusan ditunggu oleh banyak umat manusia, mungkin dalam hal ini kaitannya dengan bencana, dengan informasi yang saat ya cuaca dan lain-lain gitu ya. Nah, disitulah pentingnya perlunya kita punya tool, punya alat, punya sistem yang dapat membantu pekerjaan manusia. Itu awalnya, dan saat ini para peneliti di bidang soft computing atau kecerdasan buatan itu punya semangat gimana caranya komputer itu bisa melakukan pekerjaan manusia, membantu pekerjaan manusia, yang seakan-akan bahkan komputer tuh mampu menjadi lebih cerdas gitu ya, seakan-akan gitu ya. Kenapa dikatakan buatan? Karena sesungguhnya ide, konsep itu datangnya dari kita. Tapi kemudian kita dapat bantuan dari komputer, maka komputer itu bisa mengolah dengan cepat tanpa henti gitu ya. Walaupun kitanya nggak ada di situ. Walaupun kita nggak ada di situ. Nah, itu kan. Jadi itu sesungguhnya kita ingin pekerjaan kita sangat produktif gitu ya. Terus kemudian dengan mendapatkan hasil yang memuaskan, itu kita butuh bantuan. Nah, bantuannya dengan menggunakan komputer. Nah, disitulah ada cabang ilmu yang namanya kecerdasan buatan. Jadi tetap si aktornya aktornya tetap manusia. Iya. Ya sih Bu, kalau dilihat memang perkembangan zaman juga dan kebutuhan tadi, kebutuhan informasi, karena mungkin kita yang hidup mengalami beberapa era gitu ya. Dulu kan nggak kepikir kok bisa begini, kok bisa ya ada suara tapi nggak ada orangnya. Gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang kita ngalamin itu. Mungkin anak-anak yang milenial kesini itu udah nggak ngerti itu zaman dulu kita seperti apa susahnya gitu ya. Mengetik aja masih harus manual gitu. Tapi memang ada sesuatu yang baru, pasti ada sesuatu yang hilang. Nah, itu nanti implikasi atau dampaknya bagaimana tuh Bu? Ya, memang dengan munculnya AI ini itu banyak ada keresahan katanya ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang katanya. Gitu. Tapi lambat laun kita bisa merasakan ada pekerjaan hilang, tapi kemudian ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh. Yang dibutuhkan. Contoh nih. Gitu ya. Misalkan kalau dari misalkan gini, kalau dulu kita waktu zaman saya kuliah itu yang namanya operator gitu ya, operator telekomunikasi itu orang yang mengerjakan. Jadi dia bekerja selama 8 jam hanya menerima pertanyaan, komplain dari warga yang menggunakan masyarakat gitu ya, standby di situ gitu ya. Nah, lambat laun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang rutin tapi mungkin butuh ketahanan fisik
Nah itu diganti oleh robot mesin ya, mesin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sehari-harinya itu sepertinya pertanyaannya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi makanya komputer dibuat untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang senada misalkan ya. Itu jadi akhirnya sekarang operator-operator udah jarang dikerjakan oleh manusia gitu, tapi dikerjakan oleh komputer. Namun gitu ya, saat ini kalau dulu itu kita tidak lagi butuh orang-orang yang bisa menganalisis data. Sekarang muncul nih, misalkan sekarang yang sedang seksis pekerjaan itu adalah data science misalkan, data scientist gitu ya. Itu sesungguhnya data scientist itu nggak harus orang komputer sebetulnya, tetapi orang-orang yang mampu menganalisis data. Jadi kalau dulu ada rumah makan misalkan, rumah makan besar, dia bagaimana caranya restoran itu didatengin oleh konsumen dengan banyak, itu ya mungkin dengan door to door, dengan browsing dengan promosi gitu ya, promosi gitu. Langsung tapi dengan adanya kecerdasan buatan saat ini muncul pekerjaan baru sebagai data scientist. Data scientist itu dia harus mampu menangkap insight-insight yang nggak kelihatan. Misalkan begini, yang pemilik restoran itu kan ingin tahu selama 10 tahun terakhir gitu ya, dia punya catatan nih, kalau hari-hari besar atau hari-hari biasa weekdays gitu ya, dia punya catatan yang datang itu siapa aja sih gitu ya. Kemudian kalau weekend yang datang siapa aja sih, terus kemudian jam-jam peak hour-nya itu jam berapa sih gitu ya. Nah itu kalau gitu ya? Itu kalau manual itu kan nggak bisa dengan mengolah data yang tahunan. Nah itu si data scientist itu bisa mengumpulkan data, mengolahnya sehingga dia menghasilkan sebuah pengetahuan yang disampaikan kepada pemilik restoran. Ini nanti harusnya restoran kita ini ternyata menu yang paling favorit itu 3 tahun terakhir tuh ini loh, gitu loh. Terus sama misalkan ternyata kalau hari Sabtu harusnya restoran itu dirubah posisinya, karena kalau Sabtu Minggu itu rata-rata keluarga, jadi bentuk yang riung gitu. Seperti itulah gitu ya, yang akhirnya muncul sekarang banyak dibutuhkan gitu ya, tenaga-tenaga atau ahli-ahli data scientist yang dulu belum nggak kepikiran tuh, nggak muncul itu pekerjaan itu. Jalan gitu ya, jadi usaha jalan apapun hanya ya paling penting jalan, tapi nggak ada artinya tadi yang seorang ahli yang bisa memberikan informasi yang itu bisa mengangkat mengupgrade dari sebuah usaha. Iya betul begitu. Tapi untuk AI juga kan sudah merambah di bidang-bidang keagamaan gitu ya. Mungkin udah banyak banget ya Bu Khadijah ya membantu kita lah dalam hal ibadah dan lain-lain ya. Contohnya ya ada yang ini yang ada di handphone kita, kita kalau mau ngaji gampang. Apalagi gitu. Sekarang mau nyari misalkan dalil apa gitu ya, tinggal browsing, bahkan ada suaranya juga kalau bacanya mau bener gitu kan gitu. Sangat dimudahkan pekerjaan kita gitu ya. Kayaknya munculnya AI itu di segala bidang sih. Dari semua, dari pendidikan terutama ya, terus kemudian kesehatan, transportasi, belanja, ya kan, luar biasa belanja, semua itu sudah memanfaatkan konsep-konsep daripada AI gitu. Mudah-mudahan nih teman-teman yang di Fakultas Sains dan Teknologi, apa yang sudah diberikan ini dalam bidang AI itu insya Allah banyak jariahnya nih Bu, karena memudahkan manusia nih dalam berbagai aspek tadi kan. Karena saya yakin teman-teman di Fakultas Saintek juga bukan hanya di bidang teknologi kan, tapi teknologi terapannya banyak banget kan. Banyak. Ya memang, menarik tapi sih. Jangan lupa bahwa ya munculnya AI itu memang memberikan manfaat yang sangat-sangat besar, tetapi tentu saja kembali lagi kepada manusianya yang harus bersikap wise. Kadang teknologi kalau kita pergunakan yang baik maka akan menjadi sesuatu hal yang maslahat. Tapi kalau orang yang memanfaatkan teknologinya
ke hal yang negatif maka menjadi mundur, banyak mafsadatnya. Berarti ada juga ya tadi dalam kondisi yang tadi ada celah di mana peran kita nih sebagai para akademisi, para guru, mungkin dosen, supaya bisa memberikan arahan pembelajaran bagaimana pemanfaatan teknologi itu tidak di jalan yang salah, bukan untuk hal yang tidak baik lah. FST gitu. Ini harus seperti itu nih. FST itu sebetulnya keunggulannya begitu. Jadi mahasiswanya, dosennya itu selalu mengedepankan bahwa kita harus menjadi manusia-manusia yang wise. Wise itu dalam arti kita harus bisa menempatkan diri, bahwa kita harus menunjukkan bahwa segala sesuatu perbuatan kita itulah harus yang memberikan manfaat pada orang lain. Jadi teknologi, kalau kita inginnya mahasiswa-mahasiswa saintek nih ya, gitu ya, dia selain sangat melek dengan perkembangan teknologi, tapi dia juga harus punya kekuatan, kekokohan iman supaya teknologi itu betul-betul berada pada tracknya. Harusnya dengan belajar sains, kemarin juga ngobrol dengan Dr. Fahma, kita belajar sains itu semakin meningkatkan keimanan kita. Betul. Karena di situ banyak sekali ruang di mana kita tuh semakin sadar kita tuh untuk apa ada di muka bumi, kita mau kemana setelah ini, dan semua yang kita produksikan gitu ya, kita hasilkan dari pembelajaran ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Aduh, kalau ngobrol sama ibu-ibu nih ya, kemarin sama Muhammad sampai saya Oke, Bu. Nah, sekarang nih berapa bulan jadi ibu nih di Fakultas Sains Teknologi? Ibunya kan 3.000 saya mahasiswa. baru nih, kan saya tuh bulan April ya. Mulai bulan April. Berapa bulan tuh? 6 bulan lah ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Iya. Udah 6 bulan tapi rasanya udah banyak sekali yang Emang kita udah banyak hadapi. Emang udah banyak anaknya. Iya, betul. Gimana nih Bu dengan visi yang ada di fakultas, kemudian berangkat untuk membawa tadi ya dengan visi tadi kan Ibu, Masya Allah ya, harus menjadikan mahasiswanya selain cakap dalam bidang teknologi tapi tidak meninggalkan yang namanya akidah atau keimanannya, tapi justru bagaimana dengan kecakapan itu bisa memberikan manfaat kepada banyak manusia, lingkungan lah gitu. Ya memang 6 bulan ini saya merasakan bahwa luar biasa ya anak-anak kita tuh, mahasiswa itu kan mahasiswa yang sudah boleh dikatakan sudah manusia dewasa ya. Betul. Jadi dalam hal berinteraksi dengan mereka itu ya kita harus bersikap sama sesama orang dewasa. Kita nggak bisa berhadapan dengan mahasiswa itu otoriter. Kita harus diskusi gitu ya. Dan ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan dari dia. Meskipun mungkin ada hal yang memang harus kita akui bersama dari sisi pengalaman barangkali ya. Kalau pengetahuan, rasa-rasanya mahasiswa dengan abad informasi ini, dengan semua informasi yang diperoleh, dia bisa mudah. Bisa jadi saya bisa katakan bahwa jangan-jangan mereka jauh lebih banyak pengetahuan yang didapatkan dari berbagai media. Tetapi kita perlu harus ajarkan kepada mereka itu dari sisi pengalaman, pengambilan keputusan yang kira-kira memberikan manfaat buat orang banyak, yang seperti itulah gitu ya mahasiswa-mahasiswa kita tuh. Jadi hidden curriculum apa ya, pembelajaran yang dibalik itu semua, karena kan memang kalau tadi saya sampaikan kita kan era 70-an ya, 70-an dengan mungkin kalau bahasa kita masih kebawa masa kolonial yang harus begini, harus begitu. Sementara kan mahasiswa sekarang keterbukaan yang menurut mereka terbuka itu ya tanpa batas gitu ya. Maka kita pendekatan dengan mahasiswa tuh harus seperti teman lah. Kita ajak ngobrol, ada masalahnya seperti apa, seperti itu. Dan kita dengan 3.000 mahasiswa lebih itu ternyata masing-masing punya permasalahan yang berbeda-beda. Masing-masing gitu ya. Itu artinya apakah memang program studi atau bidang minat itu mempengaruhi? Iya. Jadi kalau saya sih memang mengatakan kepada adik-adik mahasiswa itu bahwa kalian itu kuliah 8 semester itu adalah tempatnya kalian berproses gitu ya, untuk bisalah berhadapan dengan masyarakat langsung nanti gitu ya. Nah, persoalannya adalah
proses itu harus kalian manfaatkan dengan baik. Jadi dengan banyak himpunan kan, kalau di kita nih ada, karena ada 8 prodi, maka himpunan juga ada 8 himpunan. Jadi anak-anak kita ini himpunan itu gimana caranya dia membuat kegiatan yang menyenangkan tetapi juga ada relate gitu ya dengan bidang ilmunya, dengan prodinya gitu ya, sehingga nggak lepas tuh. Dan ternyata luar biasa anak-anak. Dibilang begitu tuh ketika dia mau diskusi, Bu kami akan melakukan kegiatannya tuh menurut saya luar biasa sekali gitu. Kita tinggal mensupportnya gitu, kita mensupportnya, dan ya tinggal kita sedikit-sedikit diingatkan lah gitu loh ya, bahwa jangan mengganggu kuliah gitu loh, bahwa kuliah adalah utama, tapi selain kuliah di kelas, bolehlah mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri anak-anak itu, dituangkan tuh di dalam himpunan, di dalam kegiatan-kegiatan gitu. Seperti itu. Baik, kalau kita bicara meskipun anak-anak atau mahasiswa itu ada di lingkungan fakultas dan teknologi yang dalam kesehariannya tentu dalam pengawasan dan monitoring dari Bu Khadijah, tapi kan ada juga memang orang tuanya yang memang asli. Nah itu ada nggak Bu sentuhan-sentuhan, maksudnya kontak permasalahan misalkan secara kasus lah, kasus-kasus tertentu yang datang ke Ibu mungkin dalam 6 bulan ini untuk masalah-masalah anak-anaknya? Ada Ibu. Jadi kan kita juga sebagai seorang ibu ya, misalkan ada persoalan konflik antara mahasiswa dan orang tuanya gitu ya, yang kemudian akhirnya kita ikut ada di dalamnya. Karena apa? Karena misalkan ada mahasiswa mengikuti satu kegiatan tuh, kegiatan yang ditawarkan oleh fakultas gitu ya, dan mahasiswanya punya semangat yang tinggi gitu ya, dan kita pengen supaya dia punya pengalaman yang baik gitu. Tetapi ketika itu ternyata ada orang tua yang mungkin dalam tanda petik saking sayangnya dengan anak itu, dia ingin mendapatkan yang terbaik gitu ya, tetapi lupa bahwa anak-anak itu perlulah dikasih kesempatan sebanyak-banyak, yang mungkin kesempatan itu bukan yang menurut kacamata orang tua kok seperti itu sih, saya kan nggak pernah nyuruh. Contoh misalkan ada yang nggak orang tua itu saking kasihan dengan anaknya, misalkan anak-anak itu mengerjakan pekerjaannya yang kan kalau pekerjaan kelompok himpunan itu kan macam-macam ya. Maksudnya di luar belajar mengajar lah gitu ya. Kok anak saya disuruh bawa ini, bawa itu gitu. Jadi ternyata kadangkala ya saya melihat anak-anak ini sebetulnya dari sisi kognitif bagus, tetapi kita kenalkan sekarang ini zaman sekarang ini generasi strawberry kan. Nah generasi strawberry itu kan katanya anak-anak zaman sekarang ini mudah rapuh gitu, sangat rapuh apalagi. Nah itu juga bisa jadi karena kalau menurut saya itu ada kaitannya dengan misalkan dia ada di rumah, orang tua saking sayangnya dengan anak sampai lupa mengajarkan anak bahwa anak itu harus struggle, harus pernah mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tapi itu akan membuat dia menjadi kuat gitu ya. Orang tua saking terlalu sayangnya, anak-anaknya dia tuh nggak boleh mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ya begitu, informasi dia dapatkan, tapi dia nggak mau mendapatkan hal-hal yang sesungguhnya itu membuat dia harusnya menjadi kuat gitu. Jadi persoalannya gitu. Jadi berarti Ibu ketemu dengan beberapa wali murid sih. Orang tua telepon saya misalkan gitu, Bu anak saya ini nggak pulang-pulang, udah malam kegiatannya ngapain aja. Kayak gitu. Kesian, padahal anaknya semangat. Tapi ada juga saya cuman kadang-kadang ada salut ya, ada anak-anak kita mungkin karena lingkungan juga menentukan gitu ya, bahwa dia kadang-kadang ya udahlah Bu gitu, daripada saya harus bersitegang dengan orang tua, biar bagaimanapun orang tua saya lah yang mendidik saya, membuat saya bisa kuliah di sini, saya nurut deh sama orang tua, kata dia gitu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian juga wise gitu ya. Ya memang gitu. Jadi ada juga lah. Jadi
kita nggak bisa mengeneralisir bahwa anak-anak sekarang ada anak-anak yang rapuh gitu ya, tetapi ada juga, dan itu sangat, kalau menurut saya tuh sangat terpengaruh oleh lingkungan, bagi di lingkungan di rumah sama lingkungan di sini gitu. Jadi memang interaksi antara kampus dengan rumah tuh membentuk anak itu juga. Iya, apalagi beberapa akhir-akhir ini ya, kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat membuat kita sedih gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa yang rapuh itu mengambil keputusan singkat di beberapa tempat. Iya. Bu, itu gimana cara Bu Khadijah sebagai Wadek 3 menanggapi kasus seperti itu, kemudian realita dengan mahasiswa kita gitu. Iya, ya itulah yang tadi saya katakan bahwa anak-anak kita itu dididik dari kecil itu sudah nyaman gitu ya, dibuat sedaman mungkin tanpa diperbolehkan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar yang seharusnya itu jadi bekal dia gitu ya. Karena dia sudah terbiasa dengan hidup yang enak, begitu dapat persoalan yang membuat dia kecewa, itu dia nggak punya pelarian gitu ya. Dia akhirnya pelariannya tuh ya banyak lah ya gitu, yang sebetulnya depresi, kalau ngomongin kita tadi teknologi related ya Bu ya, karena kan informasi tadi, ketika informasi yang ada di genggaman dalam hal ini di handphone itu tidak disaring, memberikan pemahaman yang salah, ketika kondisi dia rapuh, ya itulah keputusannya mungkin yang diambil jadi salah gitu. Saya punya pengalaman, bukan punya pengalaman, punya cerita yang tentang anak remaja SMA pada saat itu, mungkin karena dia banyak berinteraksi dengan handphone, kemudian baca berita tentang inilah, nggak apa-apa ya sedikit saya kasih tahu, misalkan dia tentang ISIS. Nah, karena dia baca informasi intens dengan informasi-informasi yang di ISIS itu, kalau anak muda itu kan dia semangat belajar agamanya tinggi. Nah, tetapi dia tidak terlalu banyak membaca informasi yang luas, sehingga dia hanya satu informasi itu dapat, terus kemudian dia merasa bahwa dari informasi ISIS itu katanya untuk bisa mencapai surga saya harus ikut ISIS. Dan itu karena orang tua sayang banget sama dia, anak itu bisa membujuk keluarganya semua pindah ke Suriah gitu ya. Itu kan juga akibat dari dia banyak dapat informasi dari gadgetnya gitu ya. Dan itu bisa mempengaruhi gitu, bisa mempengaruhi pola pikirnya gitu kalau tidak kita arahkan gitu. Jadi macam-macam. Bapak Ibu para orang tua Ibu Wadek ini hanya membantu bagaimana mengarahkan para anak Bapak Ibu yang ada di fakultas, di universitas untuk bisa menjalani masa pendidikannya dengan baik, kemudian mengarahkan bagaimana agar segala sarana prasarananya itu bisa digunakan dengan secara yang baik. Tapi tugas utama tetap sebagai orang tua, keterbukaan komunikasi antara mungkin kampus dengan orang tua, kemudian anak-anak juga diminta untuk terbuka ya dalam berbagai masalah. Makanya ada diskusi-diskusi antar mahasiswa yang perlu mungkin dari pihak kampus juga mengetahui dan kita pantau dari jauh kadang-kala ya kan, soalnya anak mahasiswa itu kan anak udah besar ya, kita nggak boleh langsung kamu harus begini, kamu sini. Dia diberi kebebasan, cuman kita lihat sepanjang tidak melewati rel yang sebenarnya, kita silakan aja gitu. Seperti itu. Ngomong kegiatan mahasiswa, berarti gimana Bu dengan support dalam tanda kutip dana, anggaran yang ada di memang kalau untuk ke mahasiswa itu kita syukur alhamdulillah sebetulnya dari anggaran itu memang sudah ada jatah gitu ya, ada jatah buat mahasiswa kegiatan, karena kita percaya bahwa kita ini di kampus ini kan memang objek utamanya adalah mendidik mahasiswa ya, anak-anak yang jadi mahasiswa itu ada dana untuk kegiatan himpunannya di cover, ada juga dana untuk dana prestasi. Jadi anak-anak mahasiswa itu yang berprestasi kita kasih semacam reward lah ya gitu, kita ada. Terus
delegasi mahasiswa yang pergi-pergi, apalagi saat ini visi UIN kan internasionalisasi juga, FST mandiri, profesional gitu ya. Itu kita ingin bangun tuh anak-anak itu dengan cara dia punya pengalaman keluar misalkan gitu ya. Jadi anak-anak tuh diberi kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk mengikuti entah itu kompetisi-kompetisi, terus kemudian student exchange keluar gitu kan. Itu supaya menambah wawasan dia. Gitu, menambah wawasan, bekal, pengalaman itu penting ya, kompetensi. Jadi dia harus tahu di dunia luar itu seperti apa. Pengalaman itu penting banget, pengalaman berharga buat mereka. Nah, itu buat mahasiswa ada anggaran, tapi tentunya ada tanda bintangnya di sana, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kalau sudah lolos dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ingat bahwasanya itu anggaran atau dana yang diperoleh itu harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Peluang yang diperoleh selama menjadi mahasiswa itu bukan peluang karena diri loh, tapi banyak loh di sini para pimpinan juga mengupayakan agar para mahasiswa mendapatkan peluang dan kesempatan untuk bisa mengeksplor lebih banyak lagi pengalamannya tadi, juga kemampuannya, sehingga bisa muncul menjadi kebanggaan sendiri, baik diri sendiri maupun juga fakultas tentunya, dan itu kontribusi yang sangat luar biasa. Ya, kita berharap mahasiswa-mahasiswa Fakultas Saintek bisa memberikan impact yang baik buat fakultasnya, buat universitas, keluarga, dan buat masyarakat, buat negara. Ya. Insya Allah nih 4 tahun bersama Bu Khadijah, kita bagaimana bisa mengembangkan Fakultas Sains dan Teknologi. Jangan lewatkan kesempatannya di bawah bimbingan beliau. Siap. Baik Ibu, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast lab kita. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi ngobrol yang lebih serius, lebih serius. Oh, nggak ada obrolan ibu-ibu ya? Obrolan arisan. Iya. Bu Khadijah mungkin ada pesan khusus nih buat teman-teman mahasiswa. Saya cuma ingin mengatakan begini, bahwa kalian itu di sini tuh kan kuliah 8 semester, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya bahwa kalian tuh punya potensi, memang tujuannya di kelas, tetapi potensi itu harus dikembangkan, itu juga harus bisa mampu mengeksplorasi diri tuh di luar kelas gitu ya. Jadi supaya utuh kognitifnya gitu ya, terus dia passionnya kelihatan gitu ya. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa kita ada di bawah naungan UIN gitu ya, Universitas Islam Negeri Syarif, dan jadi harus bawa diri, jadilah kalian mahasiswa-mahasiswa yang punya kompetensi di bidangnya, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Gitu. Siap ya, siap. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Bu atas waktunya, dan teman-teman semua yang udah ikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat, dan insya Allah kita akan undang lagi beliau untuk kasus-kasus yang lain atau cerita-cerita yang lain. Dan saya Nurul Isnaini mohon undur diri, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.